Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Mumtaz dari kelas S5J dengan NIM akhir 367. Pada video kali ini saya akan membawakan review jurnal yang berjudul Peradilan Agama sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam di Indonesia. Yang poin pertama ada latar belakang. Peran peradilan agama. Peradilan agama di Indonesia sebagai lembaga hukum yang berfokus pada penegakan hukum Islam, terutama dalam menyelesaikan perkara perdata dan pidana berbasis prinsip syariah. Dua, ada signifikasi. Memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim Indonesia dalam penyelesaian masalah sesuai ajaran Islam, meliputi masalah keluarga seperti perceraian, nafkah hingga waris. Poin kedua, terdapat kedudukan peradilan agama dalam sistem hukum. Sistem peradilan yang pertama ada sistem peradilan. Peradilan agama setara dengan peradilan umum lainnya, termasuk peradilan umum, militer, dan tata usaha negara. Yang kedua ada kekuasaan hakim. Fungsi utama peradilan agama adalah menegakkan keadilan tanpa campur tangan kekuasaan lain, memastikan independensi dan integritas proses hukum. Selanjutnya poin selanjutnya ada struktur dan proses. Pertama, struktur organisasi melibatkan hakim agama, panitera, dan petugas administrasi dengan kualifikasi untuk menguasai hukum Islam. Yang kedua ada metode penyelesaiannya. Selain keputusan hukum, proses mediasi menjadi bagian integral dalam mencapai keadilan yang sesuai nilai Islam dan menjaga harmoni masyarakat. Poin keempat, ada kewenangan peradilan agama. Kewenangan relatif. Yang pertama ada kewenangan relatif, yurisdiksi untuk menangani perkara dalam wilayah hukum tertentu. Yang kedua ada kewenangan absolut, yaitu hak untuk memutuskan kasus berdasarkan jenis perkaranya yang terkait dengan hukum Islam, seperti pernikahan, waris, wasiat, dan ekonomi syariah. Selanjutnya tentang peran peradilan agama dalam penyelesaian sengketa. Terus pembahasannya ada keadilan dalam kasus keluarga, yaitu mengatur perceraian, pembagian harta, nafkah, dan warisan sesuai prinsip syariah untuk menghindari konflik keluarga. Selanjutnya poin kedua ada peran dalam kasus pidana Islam, yaitu penanganan pelanggaran agama tertentu dengan menjaga prinsip keislaman dan hak asasi. Kemudian ada poin tantangan dan pengembangan adaptasi. Di sini dijelaskan adaptasi, yaitu peradilan agama perlu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat untuk memenuhi tuntunan keadilan inklusif. Yang kedua ada kolaborasi, yaitu kerjasama dengan lembaga hukum lain dan pemerintah untuk sistem hukum yang adil dan sejalan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kesimpulannya, terdapat inti peran peradilan agama yang menjadi lembaga penegakan hukum yang menyeimbangkan nilai Islam dengan hukum nasional demi keadilan sosial. Terus terdapat kontribusi sosial yang mendukung kerukunan dan ketertiban dalam masyarakat multikultural di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em vô nhà thương, em ngay vô nhà thương, em ngay vô nhà anh để thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình, tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 toan toan tình mình tình an an ta.